Sesuai judul materi yang ada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa pengertian akuntansi. Saya mengambil dua sumber yang berbeda atau kutipan sumber yang berbeda. Pertama, menurut American Accounting Association atau HHH, accounting adalah proses mengidentifikasi, mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, ada pengertian akuntansi menurut kutipan kedua yang saya ambil, yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountant atau HICVH. Akuntansi yaitu segi dimulai dari mencatat, menggolongkan, serta menyusun ikhtisar dengan cara yang benar dalam pengukuran dan keadaan umum lainnya yang memiliki sifat keuangan untuk penafsiran hasilnya. Selanjutnya saya menarik kesimpulan, yaitu akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian atau pengenalan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi, dan diharapkan nantinya dari informasi tersebut dapat berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan. Pertama, pengidentifikasian, kedua pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Selanjutnya ada dua sudut pandang dari pengertian akuntansi. Pertama, sudut fungsi atau kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian sehingga memungkinkan pimpinan perusahaan atau pihak-pihak di luar perusahaan membuat pertimbangan-pertimbangan atau pengambilan keputusan dengan tepat. Kedua, sudut kegiatan. Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi atau penentuan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi. Selanjutnya ada peran akuntansi. Peran akuntansi sangat penting terhadap suatu perusahaan, mengingat bahwa semua perusahaan pastinya sangat membutuhkan pengolahan data yang akurat, serta dapat menunjang kinerja perusahaan itu sendiri. Fungsi akuntansi juga memberi dampak yang baik kepada perusahaan untuk penyusunan setiap laporan, keuangan yang keluar, dan keuangan yang masuk. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Pertama, pihak internal yang terdiri dari manajer dan pemilik perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Lalu ada pihak eksternal yang terdiri dari investor, kreditor, instansi pemerintah, pemasok atau supplier. Kemudian ada karyawan. Investor biasa membutuhkan laporan rugi laba, neraca, dan laporan perubahan modal. Kreditor biasa membutuhkan laporan rugi laba dan neraca. Instansi pemerintah biasanya laporan rugi laba dan neraca. Supplier biasanya membutuhkan laporan rugi laba masyarakat umum. Kemudian karyawan biasanya membutuhkan laporan rugi laba. Selanjutnya tujuan penyusunan laporan keuangan. Tujuannya yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas bagi pihak yang berkepentingan, selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Apa tujuan akuntansi? Tujuan akuntansi pada dasarnya adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Berikut beberapa ciri-ciri akuntansi. 1. Tujuan akuntansi secara umum. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. 2. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Dan ketiga, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Ciri yang kedua, tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, atau General Accepted Accounting Principles atau GAAP. Dan ciri yang ketiga, tujuan akuntansi secara kualitatif. 1. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Memberikan informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin.
3. Penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Yang terakhir, fungsi dari akuntansi. 1. Merekam catatan transaksi. Merekam catatan transaksi atau recording report secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke akun ledger sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi. Dan yang kedua, bantu lindungi properti dan aset berharga. Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu, misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor, pemerintah, peneliti, dan instansi lainnya. Berikut beberapa contoh standar akuntansi keuangan, yaitu SAK, SAK Syariah, SAK Etap, dan SAK IMKM. Yang pertama, PSAK atau IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Report Standard atau PSAK, adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia IAI sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan pensiun. PSAK sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, SAK Etap. SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Identitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Yang kedua, PSAK yang disederhanakan, pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana, penyederhanaan pengakuan dan pengukuran, mengurangi pengungkapan, dan penyederhanaan. Yang ketiga, merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan atau stand-alone. Manfaat SAK Etap. 1. Dengan adanya SAK Etap, perusahaan kecil menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dapat diaudit dan mendapat opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana misalnya dari bank untuk pengembangan usaha. Yang kedua, lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK atau IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Yang ketiga, tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan etap. Laporan keuangan menurut SAK etap. Yang pertama, laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas atau tidak perlu jika perubahan hanya karena laba dan dividen, laporan arus kas atau metode tidak langsung, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, PSAK Syariah. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti muddah robbah, murabbahah, salam, ijarah, dan istisna. Dan yang terakhir, ruang lingkup SAK IMKM. Standar digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK IMKM. Laporan keuangan IMKM. Laporan keuangan menurut SAK IMKM. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan lembaga keuangan mikro sejak OJK 29 tahun 2015. Yang pertama, profil LKM. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan kinerja keuangan dan daftar rincian. Bidang-bidang akuntansi. Pertama yaitu akuntansi keuangan.
Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan secara periodik untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Tugas dari bidang akuntansi ini ialah menjalankan proses akuntansi sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Laporan yang disajikan bersifat general purpose atau serbaguna. Laporan yang dihasilkan meliputi akun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, hingga arus kas. Kedua, ada akuntansi pemeriksa. Akuntansi pemeriksa merupakan bidang akuntansi yang bertugas memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dan dibuktikan dengan pengumpulan data yang relevan. Tujuan dari auditing untuk memastikan laporan keuangan sesuai prosedur, kebijakan, efisiensi, relevansi, dan efektivitas yang dilakukan. Pelaku dari akuntansi auditing disebut auditor. Auditor bekerja secara independensi tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Tugas utama dari auditor melakukan pemeriksaan catatan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang melakukan kegiatan perencanaan, menganalisis, mencatat, menghitung, dan mengendalikan biaya. Tugas dari akuntansi biaya yaitu membandingkan antara biaya sebenarnya dengan biaya taksiran yang disusun sebelumnya untuk merencanakan masa depan. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas sesungguhnya. Selain itu, akuntansi biaya juga mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya yang digunakan pimpinan perusahaan untuk mengontrol kegiatan yang telah dilakukan. Keempat, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi dengan tugas mengartikan informasi akuntansi dalam menjalankan kegiatan operasional pada masa yang akan datang. Bidang ini juga berhubungan dengan pengembangan informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Bidang ini juga mengkhususkan diri dengan berbagai masalah seperti masalah manajer yang membutuhkan pemecahannya secara alternatif. Tujuan lain dari bidang ini ialah untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Kelima, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan pada kegiatan transaksi perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utamanya ialah mempersiapkan segala data terkait kewajiban dan hak perpajakan setiap kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan. Tugasnya adalah menghitung pajak yang harus dibayar atas transaksi yang terjadi sampai perhitungan pajak yang menjadi hak perusahaan. Oleh karena itu, para akuntan yang bekerja di bidang ini harus mengetahui dan memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku. Keenam, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan bidang akuntansi yang membahas pembuatan rencana kerja perusahaan pada masa akan datang dengan menggunakan data pada periode sebelumnya. Tugas utama dari akuntansi anggaran ialah bertugas mengawasi, mengendalikan, dan menganalisis seluruh biaya yang masuk rencana kerja perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dari laporan anggaran yang disajikan ialah sebagai pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Sebagai contohnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketujuh, akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan diartikan sebagai bidang akuntansi yang penerapannya berada di lembaga pemerintahan. Tujuan dari bidang akuntansi keuangan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Bidang akuntansi ini diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi di badan pemerintahan seperti bendahara negara. 8. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi diartikan sebagai bidang akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan merancang cara melakukan pencatatan agar aman, efektif, dan efisien. Sistem akuntansi bertugas untuk melakukan perorganisasi dokumen dan peralatan pencatatan serta menyusun prosedur pencatatan akuntansi. 9. Akuntansi anggaran. Bidang akuntansi ini mengkhususkan kegiatannya yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan perencanaan kegiatan transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Ke-10, akuntansi perbankan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang memproseskan kegiatannya pada instansi perbankan meliputi pencatatan, pengklasifikasi, penganalisis data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Akuntansi perbankan juga bertugas sebagai akuntan prediksi kondisi keuangan untuk periode selanjutnya dengan data periode sebelumnya. 11. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar regulasi pelaporan keuangan yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan pengungkapan yang jelas dan transparansi mengenai substansi ekonomi. Dengan adanya regulasi akuntansi, sehingga penyusunan laporan keuangan bisa diatur secara terperinci. Beberapa perusahaan besar memperbolehkan menerapkan atau mengabaikan standar akuntansi ini. Standar akuntansi ini banyak diterapkan oleh perusahaan multinasional yang memiliki jaringan luas, sehingga diharuskan pihak terkait menerapkan standarisasi akuntansi internasional. 12. Akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan merupakan bidang akuntansi khususnya yang mengarah ke bidang pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Tujuan utama dari akuntansi pendidikan ialah meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi, pemerataan mutu pendidikan, menciptakan ilmu baru di bidang akuntansi, serta pengabdian kepada masyarakat. 13. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak lingkungan sosial ekonomi melalui usaha untuk kepentingan masyarakat. Akuntansi ini dikenal dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat, misalnya memberikan beasiswa dan bantuan sosial kepada masyarakat. 14. Akuntansi sektor publik. Akuntansi ini merupakan bidang akuntansi masyarakat, diartikan sebagai penyalur dana masyarakat dari lembaga-lembaga tinggi negara hingga jajarannya. Tugas dari akuntansi sektor publik yaitu mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyiapkan laporan keuangan dari pemerintah ke publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, akuntansi keperilakuan. Akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang mengkombinasikan dengan ilmu sosial. Dengan arti kata, akuntansi keperilakuan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia yang mempengaruhi data-data keuangan. Akuntansi keperilakuan juga mampu memengaruhi perilaku manusia dalam mengambil sebuah keputusan.